Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pertemuan ke-10 mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah dengan dosen pengampu Bapak Fathur Rahman Al-Banjari SEME. Kami beranggotakan 4 orang anak. Yang pertama, Vera Amaliatul Kusna dengan nomor NIM 032, Zarid Salfira dengan nomor NIM 038, Buan Endar Maharani dengan nomor NIM 039, dan Alta Widiatama dengan nomor NIM 041. Di pertemuan 10 ini, kami akan menjelaskan materi tentang keuangan dan akuntansi syariah. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Unsur-unsur kontinuitas atau daya tahan perusahaan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan, maka pimpinan harus menjaga unsur-unsur berikut. 1. Likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Likuiditas dapat dibedakan menjadi 2, yaitu A. Likuiditas ekstern, di mana perusahaan mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajibannya dengan pihak luar. B. Likuiditas intern, di mana perusahaan mempunyai kemampuan untuk menjamin proses produksinya. Untuk melihat suatu badan usaha likuid atau tidak, disusun suatu neraca likuiditas atau daftar likuiditas. Kemudian dihitung hasil likuiditasnya, yaitu suatu perbandingan antara jumlah aktiva lancar dengan jumlah utang jangka pendek yang ditanyakan dengan rumus rasio likuiditas sama dengan jumlah aktiva lancar atau jumlah utang jangka pendek dikali 100%. Suatu perusahaan dapat dikatakan likuid atau mampu membayar utangnya jika rasio likuiditasnya minimal 200%. Solvabilitas ialah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Kewajiban tersebut baik berupa hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek. Rasio solvabilitas dihitung dengan rumus rasio solvabilitas sama dengan nilai jual aktiva atau jumlah seluruh utang dikali 100%. Jika rasionya lebih besar dari 100%, maka perusahaan dianggap solvable, artinya dapat membayar semua utangnya jika pada saat itu perusahaan dilikuidasi. Rentabilitas, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau profit dengan jumlah modal yang ada di dalam perusahaan. Rentabilitas dapat diverifikasikan menjadi A. Rentabilitas ekonomis, kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari keseluruhan modal yang digunakan. Rentabilitas ekonomis dihitung dengan rumus rentabilitas ekonomi sama dengan laba bersih sebelum pajak atau jumlah modal perusahaan dikali 100%. B. Rentabilitas modal sendiri adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari sejumlah modal sendiri yang digunakan. Rentabilitas modal sendiri dihitung dengan rumus rentabilitas modal sendiri sama dengan laba bersih setelah pajak atau jumlah modal sendiri dikali 100%. Solidaritas adalah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan, dapat berupa A. Solidaritas moral, ialah kepercayaan pihak luar terhadap para pemimpin perusahaan. B. Solidaritas komersil, ialah kepercayaan akan pemenuhan janji-janji dalam kegiatan perusahaan. C. Solidaritas finansial, kepercayaan dalam bidang keuangan pada perusahaan. Hubungan hasil likuiditas dan solvabilitas dalam perspektif manajemen kinerja perusahaan. Pemahaman likuiditas dan solvabilitas ini merupakan dua ukuran yang saling dipergunakan oleh investor dalam mengambil kondisi dan situasi kemampuan keuangan perusahaan dalam menyelesaikan masalah-masalahnya secara cepat dan baik. Dalam perspektif investor, ada 4 bentuk hubungan antara likuiditas dan solvabilitas yang dapat dijadikan ukuran untuk melihat risiko suatu perusahaan. A. Liquid dan solvable. Liquid dan solvable adalah suatu perusahaan dinyatakan sehat dalam keadaan baik karena ia mampu melunasi utang-utangnya yang
yang jangka pendek dan jatuh tempo secara tepat waktu. Artinya secara finansial dan non-finansial perusahaan dianggap tidak memiliki kendala atau permasalahan. B. Liquid dan insolvable. Liquid dan insolvable adalah keseimbangan finansial secara baik karena likuiditasnya dianggap sehat, namun solvabilitasnya atau kemampuan membayar utang-utangnya secara tepat waktu dianggap berada dalam posisi bermasalah, bahkan cenderung tidak lagi tepat waktu. C. Illiquid dan solvable. Illiquid dan solvable adalah suatu perusahaan tidak mampu lagi memiliki keseimbangan finansial secara baik. Ini terjadi karena likuiditasnya sudah tidak sehat lagi atau pihak manajemen perusahaan sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya secara tepat waktu. Namun di sisi lain, kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya yang jatuh tempo masih baik. Illiquid dan insolvable. Illiquid dan insolvable adalah kondisi perusahaan yang berada dalam kondisi menuju kebangkrutan. Kondisi ini terjadi pada saat sebuah perusahaan tidak mampu lagi melunasi utang-utang jangka pendeknya dan utang-utang jatuh temponya atau kewajiban solvabilitasnya. Jika tidak cepat diatasi, maka perusahaan ini kemungkinan akan mengalami kondisi untuk diakuisisi oleh perusahaan lainnya atau melakukan kebijakan merger. Akuisisi adalah pengambilan suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Merger adalah penggabungan atau perusahaan dengan perusahaan lainnya. Selanjutnya yaitu manajemen pembiayaan. Masalah keuangan sangat erat hubungannya dengan masalah pembiayaan. Sedangkan pembiayaan sendiri merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan kehidupan suatu organisasi, seperti halnya lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga yang lainnya. Kegiatan pembiayaan meliputi 3 hal. Yang pertama, budgeting atau penyusunan anggaran. Setiap organisasi memerlukan anggaran untuk menunjang kegiatannya. Oleh karena itu, anggaran ini masih bersifat sebagai rencana dan menyangkut keperluan orang banyak. Maka anggaran baru sah bila mendapat pengesahan dari atasan yang berwenang. Yang kedua yaitu accounting atau pembukuan. Kegiatan manajemen pembiayaan yang kedua adalah pembukuan atau kegiatan pengurusan keuangan. Pengurusan ini meliputi 2 hal, yaitu pengurusan menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Yang kedua, pengurusan yang menyangkut tindak lanjut dari urusan pertama, yakni menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. Kegiatan manajemen pembiayaan yang ketiga yaitu auditing atau pemeriksaan. Auditing adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak yang berwenang. Manfaat auditing sendiri ada banyak. Yang pertama bagi bendaharawan, yaitu bisa bekerja dengan arah pasti, bekerja dengan target yang telah ditentukan, tingkat keterampilan dapat diukur dan dihargai, serta mengetahui dengan jelas batas wewenang dan kewajibannya. Selanjutnya yaitu manfaat bagi lembaga. Yang pertama dimungkinkan adanya sistem kepemimpinan terbuka, memperjelas batas wewenang dan tanggung jawab antar petugas, serta tidak ada rasa saling curiga. Nah, manfaat selanjutnya yaitu bagi atasan. Bagi atasan manfaatnya yaitu mengetahui keseluruhan anggaran yang telah dilaksanakan, mengetahui tingkat keterlaksanaan serta hambatannya demi penyusunan anggaran tahun berikutnya, serta mengetahui keberhasilan pengumpulan, penyimpanan, dan kelancaran pengeluaran. Untuk manfaat yang terakhir yaitu bagi badan pemeriksa keuangan. Manfaatnya adalah ada patokan yang jelas dalam melaksanakan pengawasan terhadap uang milik negara, serta ada dasar yang tegas untuk mengambil tindakan apabila terjadi penyelewengan. Manajemen kredit. Manajemen kredit adalah proses pemberian kredit, penetapan persyaratan kredit, pemulihan kredit pada saat jatuh tempo, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan kredit perusahaan, di antara fungsi-fungsi terkait kredit lainnya. Metode analisa kelayakan kredit ini ada 5, yaitu karakter, spesifik, kapital, kolateral, dan conditional of economic. Yang pertama adalah karakter. Analisa karakter dapat diperoleh dengan cara pengecekan sistem layanan informasi keuangan atau
SLIK ke Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua ada capacity atau kemampuan. Analisa ini digunakan untuk mengukur kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjamannya dengan membandingkan pendapatan dengan kewajibannya dan menilai rasio hutang terhadap pendapatan peminjam. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan analisa terhadap kemampuan manajerial calon debitur, analisa kemampuan finansial perusahaan atau usaha, dan analisa proses produksi. Yang ketiga ada kapital atau permodalan. Analisa ini terkait dengan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki oleh calon peminjam. Kapital dinilai berdasarkan laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari penilaian itu, pihak pemberi pinjaman dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapatkan pinjaman dan berapa besar pinjaman yang akan diberikan. Yang keempat ada kolateral atau jaminan. Analisa ini digunakan untuk melihat nilai daripada jaminan yang diberikan oleh debitur yang meliputi status kepemilikan jaminan, kecukupan nilai jaminan, dan bentuk dari peningkatan jaminan. Tujuan dari analisa ini adalah sebagai second way out jika debitur melakukan one presentasi dan melakukan psikologis untuk mengikat keseriusan debitur dalam menjalankan usaha dan membayar kewajibannya. Yang kelima ada conditional of economic atau kondisi ekonomi. Analisa ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak pemberi pinjaman dan pihak peminjam. Kondisi mikro maupun makro dari suatu daerah atau negara ekonomi global akan mempengaruhi kedua belah pihak. Tujuan dari analisa ini adalah untuk memprediksi prospek usaha di masa yang akan datang serta prediksi resiko kemungkinan gagal bayar. Manajemen utang piutang. Dalam Islam, utang piutang biasanya disebut dengan qard. Qard mengandung arti pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Secara harfiah, qard berarti bagian harta atau barang yang diberikan kepada orang lain dengan adanya pengembalian sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Qard secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari atau sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Manajemen resiko. Manajemen resiko didefinisikan sebagai suatu metodologis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan resiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Manajemen resiko dapat difahami sebagai segala sesuatu resiko yang terjadi di dalam masyarakat, baik itu dilihat dari sisi perseorangan atau dalam komunitas masyarakat maupun suatu perusahaan. Manajemen dalam Islam adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan perusahaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan resiko, yaitu mencangkup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian agar tercapai efektivitas dan efisiensi yang sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya yaitu akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah akuntansi yang berbasiskan syariah atau dengan bahasa lain, syariah mempengaruhi dunia perakuntansian. Dalam bahasa Arab sendiri, akuntansi berasal dari kata al-muhasabah yang merupakan masdar dari kata hasaba yuhasbu yang artinya menghitung atau mengukur. Akuntansi syariah ialah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya. Lebih jelasnya lagi, ialah suatu proses akuntansi untuk transaksi-transaksi syariah seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan lain sebagainya. Akuntansi syariah sendiri adalah bidang akuntansi yang menekankan pada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas sendiri tercermin dari tauhid, yaitu dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Islam. Sedangkan pelaporan ialah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia. Selanjutnya adalah landasan akuntansi syariah. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidaini ila ajalan musamman faktubu. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kalian untuk berlaku baik dan profesional atau ihsan dalam segala hal. Dari dalil-dalil tersebut tampak jelas bahwa Islam sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pencatatan atau akuntansi. Selanjutnya adalah prinsip dasar akuntansi syariah. Adapun prinsip dasar akuntansi tersebut yaitu yang pertama, accounting entity atau kesatuan usaha khusus. Yang menjadi fokus perhatian akuntansi adalah entiti tertentu yang harus jelas terpisah dari badan atau entiti yang lain. Perusahaan dianggap berdiri sendiri terpisah dari orang atau pihak lain. Yang kedua adalah going concern atau kontinuitas usaha. Dalam menyusun laporan keuangan, harus dianggap bahwa perusahaan atau entiti yang dilaporkan akan terus beroperasi di masa-masa yang akan datang, tidak untuk berhenti beroperasi. Yang ketiga adalah akuntansi adalah sebagai pengukuran sumber-sumber ekonomi atau economic resources dan kewajiban beserta perubahannya yang disebabkan transaksi penerimaan hasil pengeluaran biaya untuk mendapatkan hasil tersebut. Yang keempat, time period atau tepat waktu. Laporan keuangan menyajikan informasi untuk suatu waktu atau periode tertentu. Jadi, setiap laporan harus memberikan periode atau tanggal tertentu. Selanjutnya adalah pengukuran dalam bentuk uang. Transaksi perusahaan dilaporkan dalam ukuran moneter, bukan ukuran kuantitas lainnya. Yang keenam adalah accrual basis. Penentuan pendapatan dan biaya dari posisi harta dan kewajiban ditetapkan tanpa melihat apakah transaksi kas telah dilakukan atau tidak. Jadi diakui adanya utang piutang. Yang ketujuh, exchange price. Nilai yang terdapat dalam laporan keuangan umumnya didasarkan pada harga pertukaran yang terjadi antara perusahaan dengan pihak lain. Harga inilah yang menjadi cost atau harga perolehan. Yang kedelapan adalah approximation. Dalam akuntansi tidak dapat dihindarkan penaksiran-penaksiran, pertimbangan, analogi, dan lain sebagainya. Yang kesembilan adalah judgment. Dalam menyusun laporan keuangan, banyak diperlukan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan keahlian yang dimiliki sebagai ahli akuntansi. Yang ke-10, general purpose. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang dihasilkan akuntansi keuangan ditunjukkan buat pemakai secara umum, bukan pemakai khusus seperti untuk pajak atau bank. Selanjutnya adalah interest statement. Neraca, daftar laba rugi, dan laporan sumber dan penggunaan dana mempunyai hubungan yang sangat erat dan berkaitan, sehingga jika salah satu laporan dikoreksi, maka akan mengharuskan perbaikan laporan lain. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip akuntansi syariah. Prinsip akuntansi syariah yang secara khusus berlaku di Indonesia dibagi menjadi dua bagian besar. Disebutkan berlaku secara khusus di Indonesia sebab akuntansi syariah masih dikembangkan dan dipelajari, sehingga bentuk baku secara internasional masih belum ditemukan. Pengelompokan dua bagian besar dari prinsip akuntansi syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan pengukuran dan penjelasannya.
Prinsip yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan akuntansi syariah berkaitan erat dengan zakat, bebas, dan bunga, dan harus halal. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana menyatakan pengukuran dan penjelasan dari masing-masing prinsip tersebut. Yang pertama adalah zakat. Berdasarkan penjelasannya, barang-barang atau bagian yang dizakati penilaiannya berdasarkan harga pasar. Barang-barang atau bagian yang dizakati sudah mencapai nisab, kecuali zakat fitrah wajib untuk semua umat muslim, mulai yang baru lahir hingga tua renta. Zakat dibayarkan kepada 8 asnaf dan disalurkan melalui lembaga zakat, yaitu Baitul Mal, lembaga zakat atau yang sejenisnya. Zakat tidak diberlakukan sebagai biaya, namun sebagai bentuk ibadah untuk mendistribusikan kekayaan di antara umat, atau si kaya membantu si miskin. Diperlukan jasa akuntansi yang sesuai dengan beban dan ukuran yang benar. Dalam perhitungan zakat diperlukan kehati-hatian, dan dalam berzakat jumlah yang lebih besar adalah lebih baik daripada kurang. Selanjutnya adalah bebas bunga. Pengukuran dan penjelasnya adalah entitas wajib merupakan bentuk bagi hasil atau kerjasama. Hal ini dilakukan untuk menghindari bunga. Perputaran dana wajib berdasarkan bagi hasil dan kerjasama. Selanjutnya adalah halal. Berdasarkan penjelasannya, halal menghindari segala macam bisnis yang berhubungan dengan perjudian, alkohol, serta produk yang haram. Menghindari segala macam transaksi yang sifatnya spekulatif seperti bayal gharar atau jual beli barang yang tidak jelas. Mulamas atau jual beli yang hanya menyentuh saja sudah dianggap membeli. Munabat atau munabazah yang mirip dengan mulamas, yaitu jual beli yang pembelinya tidak dengan cermat mengamati barang, najas, atau merekayasa permintaan. Hal ini biasanya dilakukan oleh penjual dengan maksud memperoleh harga penjualan yang tinggi. Yang kedua adalah berdasarkan pemegang kuasa dan pelaksana. Prinsip yang berkaitan dengan pelaksana kegiatan akuntansi syariah, dengan kata lain prinsip ini mengatur perilaku dari pelaksana, yaitu terdiri dari pengusaha, akuntan, investor, kreditor, pegawai, dan semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi syariah. Prinsip pemegang kuasa dan pelaksana serta pengukuran dan penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketakwaan. Pengukuran dan penjelasannya yaitu mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya penguasa tertinggi. Meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi setiap tingkah laku manusia dan akan dinilai pada kemudian diberikan balasan yang sesuai di hari pembalasan. Meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan di setiap tujuan pengambilan keputusan dan mampu membedakan benar dan salah. Selanjutnya adalah kebenaran. Berdasarkan penjelasannya, visi keberhasilan yang meluas ke dunia, yaitu mencapai maslahah atau kebaikan, dan senantiasa memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan dengan manusia. Yang terakhir adalah pertanggungjawaban. Berdasarkan penjelasannya, superioritas atau kemutlakan hanya berada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amanah. Mengakui kerja adalah ibadah dan amal soleh adalah kunci untuk mencapai keberhasilan di dunia dan akhirat. Mewujudkan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di permukaan bumi,
dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Berlaku adil terhadap semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya kepada manusia saja.